Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus tanda koma Tuhan. Padahal dalam konsep bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca koma. Jadi harusnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Coba kita lihat yang saya katakan ini, bisa nggak kita sambungkan dengan pengakuan di dalam Kisah Para Rasul. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini kan perkataan Petrus nih. Ini murid nih yang berbicara. Bukan Bang Suma tapi murid yang berbicara. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang-orang Israel harus tahu. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak mau tahu ya juga nggak apa-apa, karena yang disuruh di situ adalah orang Israel. Orang Israel harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Nah, berarti betul kata Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus mengatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu bukti bahwa aku ini adalah utusan, bukan bukti bahwa aku ini adalah Tuhan. Pembenaran tersebut dibenarkan juga oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 tersebut. Petrus mengatakan orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang telah ditentukan. Berarti Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah untuk Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan seorang utusan, yaitu Yesus. Makanya benar saja Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan, maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, keren kali itu. Tapi faktanya dia sakti. Ternyata kesaktiannya hanya untuk bukti bahwa dia adalah utusan Sang Maha Dahsyat, pencipta langit dan bumi. Sekira begitu, Bang. Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi saya tanya tentang perumpamaan anak muda tadi yang Abang angkat tadi. Oh, nggak apa-apa. iya. Kita jelaskan lagi. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Udah bagus tadi. Begini, Bang. Yesus adalah utusan. Itu benar. Setuju saya. Memang Alkitab mengatakan dia utusan. Dan selama dia hidup dalam tubuhnya menggunakan media, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbicara atas diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Itu benar, kata Alkitab seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 17:3, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang kau utus. Oke, itu benar. Tetapi tadi seperti tadi saya bilang, Abang membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, sehingga Abang berpikir bahwa Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru yang selalu disebut dengan Bapa oleh Yesus merujuk kepada Allah SWT. Ini saya sudah pernah sampaikan pada saat kita diskusi dulu ya. Jadi Yohanes 17:3 dan semua yang Yesus katakan tentang Bapa itu tidak merujuk kepada Allah SWT. Itu menuju kepada YHWH, YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Hasem. Seperti itu. Jadi Yesus konsisten karena dia utusan. Dia firman menjadi manusia, menggunakan tubuh untuk dilahirkan menjadi manusia. Nah, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena sebagai fisik menggunakan tubuh manusia, Tuhan tidak mau manusia menyembah manusia. Begitu. Jadi dia selalu bilang utusan. Benar, semua yang dikatakan oleh Abang benar. Cuma yang keliru karena itu perspektif adalah Abang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu. Nah, itu perspektif. Dan kita juga nggak menyalahkan ya, karena itu perspektif ya. Jadi kita sah-sah saja orang memberikan pendapat tentang bagaimana dia mengerti ayat itu. Jadi Yesus itu selalu dia berkata saya utusan, benar sekali. Bahkan ada begitu banyak dalam Perjanjian Baru disebut dia utusan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menyebut, dia bukan utusan lagi. Begitu. Ini yang pertama. Jadi Paulus dengan Yesus itu tidak pernah bertentangan. Paulus justru mengajarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah,
Tapi kemudian kawan-kawan melihat aturan Taurat seperti sunat, hari-hari raya, ibadah hari Sabtu dan sebagainya sebagai sebuah tolak ukur. Tidak demikian. Mengapa kemudian Yesus berkata bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat tapi menggenapinya? Karena Yesus itu adalah kegenapan dari nubuat-nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Gitu. Yang dia maksud aku datang bukan membatalkan tapi menggenapinya. Kehadiran dia adalah penggenapan dari, makanya kami menyebut Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, seperti ayat yang paling favorit selalu dikutip oleh Bang Juma, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Benar sekali. Dan semua mujizat yang dia buat itu menunjukkan bahwa dia adalah utusan. Benar sekali. Gitu, benar sekali. Karena dia masih hidup dalam tubuh, masih menggunakan media manusia. Sehingga dia tidak minta disembah. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia adalah Tuhan yang sejati. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ada hal yang menarik ketika saudara saya ini yang saya hormati mencoba untuk membedakan antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dalam cakupan yang ungkapan saya ini termasuk Yesus dengan Allah yang kami sembah. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31 dan 32. Di situ diceritakan Musa heran tentang penglihatan itu dan Musa kemudian pergi untuk melihatnya di dekatnya, dan di situ beliau kemudian setelah mendekat datang suara Tuhan kepadanya. Lalu suara itu berkata kepadanya, akulah Tuhan nenek moyangmu, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Maka gemetarlah Musa dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Itu pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31. Di dalam Al-Quran, dalam surat Thaha diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi bagaimana mungkin ada dua Tuhan yang datang kepada satu Musa? Kisah Para Rasul 7, 31, 32. Maka ketika Musa mendatangi tempat itu, dia dipanggil, ya Musa. Sama tadi di Kisah Para Rasul 7 nomor 31, 32. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhala'na alaik innaka bil walidal muqaddasi tua, kata Quran. Jadi bagaimana mungkin ketika dia mengatakan sungguh aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, katanya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Jadi Tuhan saya datang kepada Nabi Musa. Kisah Para Rasul juga ada Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel datang kepada Nabi Musa, Tuhannya umat Islam datang kepada Nabi Musa. Yang satu Tuhannya Kristen, anaknya Maria, tak ada ceritanya datang kepada Nabi Musa. Ini yang saya cari dari dulu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak pernah menemukan ada Yesus datang kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Tapi Tuhanku datang, Tuhannya Yahudi datang, dan apesnya yang menceritakan itu Perjanjian Baru. Jadi ya itu hanya penolakan saja kepada kami umat Islam. Karena saya tahu, jangankan Tuhannya umat Islam, Tuhannya Yesus pun ditolak oleh saudara-saudara kami Kristen. Apa buktinya Tuhannya Yahudi ditolak oleh saudara-saudara Kristen? Ketika Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 kemudian diterangkan nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tiada Tuhan dibentuk sebelumku dan setelahku. Lalu kemudian dikatakan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, bukan manusia, dan seterusnya. Lalu ulangan 32, 39, akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan.
Semua itu ditolak. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga aku sama. Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Yesus mau dikemanakan kalau semuanya itu bisa diterima. Maka konsep yang diadakan kemudian sebenarnya bukan Yohanes 1 nomor 1. Yang harus dikemukakan oleh gereja itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bahwa Theos, dewa, itu nusul ke muka bumi, tidak mempertahankan kedewaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjelma menjadi manusia. Nah, pola ini tidak dianut oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga Tuhannya umat Islam. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Saya kira begitu, saudara. Jadi kita kembali kepada tema kita. Bagaimana seorang pendeta yang saya hormati ini bisa menjelaskan. Saya belum mendapat poinnya tadi. Ketika ada yang nyamar seperti domba, tapi ternyata bukan domba, artinya nyamar seperti Yahudi tapi bukan Yahudi. Lalu kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi tapi tidak mempraktekannya. Dan saya bisa buktikan kalau ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu laksana langit dan bumi. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Begitu juga dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali. Saya kira begitu, saudara Pak Pendeta. Silakan. Tanggapi Pak Pendeta. Mute-nya dibuka, mikrofonnya dibuka Pak Pendeta. Oke. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, perspektif ya. Sesungguhnya ketika kita mencoba memperhatikan dan menggali sampai dalam sumber Tuhan itu, maka Tuhan sesembahan Muslim itu tidak sama dengan Tuhan sesembahan orang Yahudi dan orang Kristen. Karena Tuhan sesembahan orang Yahudi terdiri dari 4 huruf mati, yaitu Yod He Waw He, yang kemudian dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dan orang Yahudi menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Seperti itu. Jadi ketika ada ayat-ayat dalam yang dikutip oleh abang tadi tentang aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta, bukan anak manusia sehingga aku menyesal dan sebagainya, itu tidak merujuk, tidak menentang kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Itu tidak bertabrakan di sana, karena pengertiannya itu berbeda, konteksnya berbeda, gitu. Ketika Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel, maka Bileam berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Kemudian Tuhan berpesan kepada Bileam untuk menyampaikan itu. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Bileam menjelaskan kepada Balak bahwa Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Manusia kan suka bohong, suka ingkar, tapi Tuhan tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak manusia. Itu yang pertama. Jadi konteks-konteks perjanjian lama yang dikutip oleh abang tadi tidak bertabrakan dengan, ada yang tidak bertabrakan dengan tidak ada hubungannya ya, karena konteksnya berbeda. Kemudian yang kedua, seperti Paulus ya, Yesus berkata tidak ada selama langit dan bumi masih ada, tak ada satupun ya. Saya baca ya, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Itu kata menggenapi yang diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani, memenuhi atau melengkapi atau membawa kepada tujuan akhir, gitu ya. Jadi Yesus tidak berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang kemudian sebagai hukum yang baku dan kaku itu untuk terus dilakukan oleh manusia. Karena kalau Yesus itu, makanya Paulus bilang, kalau hukum Taurat masih berlaku, maka kematian Yesus tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kenapa?
Karena Yesus itu datang memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Kalau kita ketelusuri dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak ada satupun yang mampu kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Ya. Selain daripada itu mereka selalu berontak pada Tuhan. Musa pun sampai dimurka Tuhan karena dia begitu marah kepada bangsa Israel karena kelakuan mereka. Jadi kalau hukum Taurat itu diterapkan secara utuh, maka tidak ada manusia yang bisa sanggup melaksanakannya. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itu ada di Quran. Kemarin ada teman naik baru kasih tahu, saya baru tahu bahwa itu ada di Quran ya, cuma ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya mesti ada pengantara, yaitu Yesus. Datang firman yang menjadi manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang Bapa di surga, tentang Yahweh, bukan tentang Allah SWT, Bang. Enggak, bukan. Karena dalam Alkitab kita tidak mengenal Allah SWT. Yang ada Allah itu terjemahan dari Elohim dan Theos tadi, gitu. Jadi kalau Abang bilang bahwa Tuhan mengajarkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keliru sekali, Bang. Tidak ada rujukan dalam ayat. Itu hanya perspektif saja. Jadi karena itu perspektif, maka kita tidak membantah ya, kita hanya meluruskan saja apa dikatakan oleh Abang tentang Allah SWT dan tentang Tuhan sesembahan orang Yahudi. Itu Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesua itu nama Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh, karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua, Mesia, atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman Muslim. Kitab sucinya Quran memiliki ubah ilahi, otoritas dan ubah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan sesembahan orang Muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, Baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau, Islam menjadi agama besar kedua di dunia. Tetapi sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian karena dalam Alkitab nabi-nabi itu adalah keturunan dari Ishak. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar, karena ini diskusi. Gitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi, meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi ketika orang Kristen yang leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya berapa, Kristen nomor 16, Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya.
Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion, dan seterusnya. Sar-Salim dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia turunnya jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Emkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada ilahu wahid, Tuhan yang satu, yang yaitu Allah. Tapi lagi-lagi Al-Quran, kami tidak sedang mengklaim, cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab dari agama Yahudi dipakainya, sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya, setirnya pun tak ada, ya cuman ada boxnya saja, tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi, bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7, karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan memang ada pendeta tapi batangnya yang harus ditebang, sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi. Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen kalau berdasar itu ya Paulus, dan mendapatkan wahyu 13 kitab. Roma, Filipi, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Saya kira begitu, Saudara Pendeta Rudi. Lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai seorang pendeta mengajarkan firman berdasarkan perspektif Kristen itu sudah tepat. Tidak ada yang keliru ya. Iman Kristen sudah seperti itu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen tidak mengikuti Paulus. Begitu. Orang Kristen itu mengikuti Yesus. Dan ajaran Paulus adalah ajaran Yesus itu sendiri. Cuma karena perspektif tadi ya. Jadi perspektif dari abang-abang melihat Paulus itu bertentangan dengan Yesus, padahal sesungguhnya tidak demikian, gitu. Jadi, dan kembali ke tadi bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen itu tidak, orang Kristen itu perjanjian baru itu adalah pernyataan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu sebuah satu kitab yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi bukan kami menggunakan kitab Yahudi, tapi dua kitab itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Theos tadi kata abang, kalau saya belum tahu apa itu Theos kata abang. Theos itu sama dengan Elohim dalam perjanjian lama. Theos dalam PB, Elohim dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita merujuk dari bahasa abang bilang Theos itu dewa, Elohim juga itu diadopsi dari dewa Kanaan. Kata El itu adalah sesembahan orang Kanaan. El, Eloah, Elohai, Elohim. Begitu. Jadi
itu adopsi. Orang Yahudi mengadopsi Elohim itu dari sesembahan orang Kanaan, sehingga menjadi El Eloah, Elohai, Elohim. Nah, Theos itu adalah Elohim. Cuma dalam bahasa Yunani menggunakan Theos, dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Gitu. Jadi kalau bilang pohonnya adalah Paulus sebagai mengaku-ngaku Yahudi, dia asli orang Yahudi, keturunan Lewi, bukan Lewi. Dia asli orang Yahudi, orang Farisi gitu. Jadi dia orang Yahudi, orang Farisi yang kemudian bertobat. Dulunya dia penganiaya Kristen, kemudian dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Paulus itu bukan sebuah pohon yang kemudian dikatakan nabi palsu dalam Matius pasal 7, itu keliru. Tapi lagi-lagi perspektif. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat, tetapi yang menentukan kebenarannya adalah mereka sang pemilik Alkitab, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, mute-nya dibuka dulu, Gurunda. Bang Zuma. Mute-nya. Ya, baik. Ya, alhamdulillah kalau ternyata El juga itu adalah dewa, Theos juga ada dewa, ya lengkap lah. Makanya saya katakan tadi, saya tidak ingin meniru-niru itu. Tuhan saya adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, gitu ya. Amin, amin. Terus kemudian ketika pendeta mengatakan tidak bisa dipisahkan, sayangnya itu tidak ada validasi. Penggunaan kitabnya Yahudi ke Kristen itu tidak ada validasinya. Kenapa? Karena terbatas oleh pengakuan Tuhan sendiri dalam Mazmur 147 data 19 data 20. Firman yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Terus kemudian diterangkan juga di dalam Yeremia 31, 31, 33, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Dan tidak ada hukum kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa asing. Itu nggak ada. Tidak ada datanya. Ini bermula dari sejarah yang panjang. Ketika Kaisar Ptolemy II meminta kepada beberapa rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir, Alexandria, karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka kitab Tanak itu, Taurat ini diterjemahkan kemudian oleh rabi-rabi ini untuk orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir, Alexandria. Jadi bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Roma. Nah, saya kira begitu Pak Pendeta. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai konsep keselamatan tadi, kalau Pak Pendeta kemudian mengatakan itu tidak bercerita tentang pohon, sayangnya di situ bercerita pohon. Cerita pohon itu jelas sekali diceritakan di sana. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai pohon yang baik, tidak mungkin membuahkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Jadi di situ Yesus mensinkronkan pohon baik hasilnya baik. Yes. Pohon yang buruk buahnya buruk. Ternyata buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan. Di luar Yahudi yang tidak melakukan kehendak Bapa memanggil aku Tuhan berasal dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya harus ditebang. Siapa pohon dari kekristenan ini? Ya Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan seluruh makanan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Elohim. Tidak pernah mengajarkan dirinya diutus untuk non-Yahudi. Jadi pohonnya ini jelas adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Jadi ya silakan aja kalau saudara saya ini mengatakan itu perspektif sebagai seorang Muslim, saya katakan ya itu juga adalah perspektif seorang Kristen terhadap klaimnya kepada orang Yahudi yang bernama Yesus.
Karena Yesus itu pengikutnya hanya orang-orang Yahudi saja, bukan non-Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi datang kepada Yesus di Matius 15 itu justru dikatakan Yesus sebagai, mohon maaf, sebagai guguk. Padahal sudah bertemu langsung, beriman kepadanya, tapi tetap aja disebut guguk. Jadi kalau itu aja disebut guguk, bagaimana dengan orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya? Lalu kemudian kembali yang tadi, yang memanggil Yesus Tuhan itu di luar Yahudi, di Kristen tak ada yang lain. Tidak ada Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Komplotan Kristen inilah yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka pohonnya yang harus ditebang, karena yang mengajarkan Kristen Paulus, bukan Yesus. Kalau Kristen ini adalah pohonnya Yesus, maka sudah pasti orang Kristen tak ada. Yang ada hanya Yudaism. Seperti itu, Bang. Ya, lagi-lagi itu perspektif, Bang. Perspektif. Gitu. Karena Paulus itu dia seorang, kalau digambarkan pohon itu pohon yang baik. Gitu. Karena ternyata penduduk dunia itu orang Kristen itu 2,7 miliar, di atas dari Muslim. Itu kalau dia pohon yang jahat, pohon yang buruk, hasilnya buruk. Ternyata tidak buruk, Bang, hasilnya baik. Ya. Jadi perspektif, nggak ada masalah. Kita tidak persoalkan itu, karena itu perspektif. Oke. Jumlah banyak, ya kuantitas itu tidak mencerminkan baik, tapi yang mencerminkan baik itu ada kualitasnya. Kalau jumlah banyak itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun bertemu dengan Yesus, dan Yesus ditanyai oleh gurunya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman ini? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu ya justru dicurigai bahwa mereka inilah penyesat itu. Ya, oke, itu perspektif, Bang. Karena kalau kita menggali ini tentang nabi palsu, itu lain lagi perspektif Kristen, Bang. Cuma saya tidak akan menyebut dan saya tidak akan mengurus soal itu. Yang pasti itu perspektif yang Abang katakan, perspektif. Karena Paulus itu sukses, dia memberitakan Injil. Kemudian banyak orang bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang percaya kepadanya. Bukan, sekali lagi, Kristen bukan pengikut Paulus, dan Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Begitu. Tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Karena menurut Paulus ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Di mana Yesus mengatakan ada Yesus lain? Yang tadi Matius 24 itu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya kalau Kristen ini pengikut Kristus, sedangkan Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel, polanya adalah kitab Tanakh, maka Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Karena mereka bukan Bani Israel dan polanya bukan kitab Tanakh. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Nah, Kristen dari Antioquia menyebar sampai ke seluruh bumi itu membawa nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, dan orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus. Penyesat itu membawa-bawa nama Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Hindu tidak membawa Yesus Kristus, orang Buddha tidak membawa Yesus Kristus, orang ateis tidak membawa Yesus Kristus. Hanya Kristen yang menjajakan Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi. Ingat, Matius 24 nomor 3 nomor 4.
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Kristen memakai namanya Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa orang banyak itu, Bang? Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bang, pola Abang membaca Alkitab itu saya selalu bilang menggunakan perspektif. Kenapa? Karena Abang membenturkan antara Yesus dengan Paulus. Nah, kalau pengikut Kristus, Kristus cuma satu. Kalau ada dua, berarti yang satu palsu. Nah, Kristus yang dimaksud adalah Yesus yang diurapi. Kristus atau Mesias artinya Yesus yang diurapi. Begitu. Jadi Kristen pengikut Kristus ialah Yesus Kristus. Bukan Yesus orang Korea, bukan. Bukan Kristus palsu, bukan. Kalau Yesus bilang dari Matius 24, 1, 2, 3 itu, orang waspadalah karena di hari-hari orang akan datang menyamar seperti domba, dia membawa namaku. Ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Ada banyak gitu ya, banyak. Nah, itu yang kita maksud tadi adalah Yesus mengatakan waspada. Nah, ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bicara kehendak Bapa, kembali lagi, tidak hanya berkutat pada Taurat itu, yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat, ibadah Sabat, hari Sabtu dan sebagainya. Tidak berkutat pada itu saja, begitu. Orang Kristen juga banyak yang disunat, Bang. Tapi sunat itu bukan lagi ajaran yang berhubungan, karena sunat itu berhubungan dengan kebersihan fisik. Yang sunat juga nggak ada masalah, begitu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Makanya Tuhan bilang hati-hati, di akhir zaman ada banyak penyesat yang memakai namaku, begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, Bang. Yesus dengan Isa itu berbeda. Untuk menjaga nama baik masing-masing. Begitu. Yesus itu adalah Tuhan sesembahan orang Kristen. Isa itu adalah nabi dan rasul dalam Quran. Dan kita hormati itu. Saat kemudian kita mencoba mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, maka kita akan salah menempatkan posisi yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sedikit saya memberikan analisa ya, Pak Pendeta. Ketika Yesus, Nabi Rasul Bani Israel ini dicobai oleh iblis. Di situ iblis ingin disembah. Kata iblis di dalam Lukas 4, Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang ingin disembah di sini adalah iblis. Adakah Kristus anak Maria ini ingin disembah? Tidak ada. Lalu keinginan siapa yang kemudian datang kepada Kristen-Kristen, saudara-saudara saya ini, agar menyembah kepada oknum yang mengaku Kristus di padang gurun? Adakah Yesus menginginkan itu? Tidak. Adakah iblis menginginkan disembah? Ada. Adakah Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Kata siapa? Kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Waspadalah. Betul. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Yesus yang asli mana mau dia disembah? Mana mau? Gak mau. Sedangkan Bapak Pendeta dengan lisan Bapak percaya diri mengatakan, ya Yesus itu adalah Tuhan kami. Siapa yang menginginkan Yesus dituhankan? Yesus anak Maria enggak. Tetapi adakah indikasi menurut lisan Yesus bahwa akan ada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Adakah? Ada. Maka muncul buahnya, memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita analisa.
Saya seorang pendeta bermujizat misalnya dalam nama Yesus, yang kupanggil adalah Yesus. Orang itu sembuh. Saya melakukan mujizat seperti pendeta Rusuli Lubis, Andi Simon, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi aku mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal. Berarti panggilan Yesus Kristus yang mereka lakukan itu siapa? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sebab Kristus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika pendeta memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, kok Yesus tidak mengenal kalian? Berarti ada Yesus lain yang merasa dipanggil pada saat itu. Siapa dia? Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang menyesatkan banyak orang. Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun. Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini. Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Iya. Oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadi seperti itu Bang Juma ya. Jadi Bang Juma membaca ayat-ayat menggunakan perspektif Abang, sehingga kemudian pengertiannya jauh dari isi kitab itu sesungguhnya. Sama sekali tidak nyambung ya. Jadi Matius pasal 7 itu yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu, Mesias palsu itu bukan Paulus. Tidak. Bukan juga orang Kristen. Tidak juga. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga, kawan-kawan menafsir hanya soal sunat lah, Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Oh, no ya. Bapa di surga itu Yahweh. Dan apa yang diajarkan oleh Paulus sama dengan diajarkan oleh Yesus. Selagi Yesus masih hidup menggunakan media manusia, dia tidak minta disembah. Bahkan makanya ketika dia dicobai di padang gurun, iblis bilang, kalau kamu sujud menyembah padaku, semua kuberikan padamu. Yesus dengan tegas bilang, enyahlah engkau, sebab hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Jadi Yesus selagi dia masih menggunakan media, dia mengajarkan manusia agar menyembah Bapa di surga. Dia tidak bisa dia bilang menyembah dirinya sendiri, tidak. Kenapa? Karena dia masih hidup dalam daging. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus nih keterangan ya. Jadi kalau ada orang bilang Kristen itu menuhankan Yesus, itu tidak benar, kecuali menggunakan perspektif seperti itu gitu ya. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun dia mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Dia tidak menggunakan tubuh manusia lagi. Dia Tuhan sejati, seperti itu. Jadi sesembahan kami adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah firman menjadi manusia. Selagi dia masih menggunakan tubuh, tidak ada yang menyembah dia. Begitu. Tapi kemudian setelah 33,5 tahun dia mati, dia adalah Tuhan sejati. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada yang nyimak ini uraian-uraian Pak Pendeta dan uraian saya itulah cerminan siapa di antara dua agama ini akan selamat. Jadi silakan dinilai. Jadi gini, ungkapan terakhir ini penuh dengan dogma, bukan perspektif lagi tapi doktrin dan dogma.
Ketika Yesus yang anak Maria setelah naik ke langit, bla 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 bla, dia tidak memiliki daging lagi, padahal Yesus sendiri mengatakan ketika ia datang kedua kalinya nanti dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 yang tadi. Nah, ada satu pelajaran yang sangat berharga, mumpung di sini ada pendeta. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini sudah pasti Paulus belum masuk kelas. Paulus belum membentuk universitasnya. Nanti di Antioquia baru Paulus membuat universitas atau pengikut-pengikut. Nah, pada saat Yesus dengan muridnya ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah di dalam Matius 24 itu dijelaskan. Tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatangan saya sebagai anak manusia. Apalagi tandanya? Yesus menerangkan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di atas, akan nampak tanda anak manusia nampak di langit. Manusia semua akan meratap dan semua manusia akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Kalau yang asli, sayangnya yang datang kepada Paulus itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Berarti yang datang itu yang tidak memiliki tanda tersebut, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat cahayanya, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Tuh. Berarti ketika murid-murid mendapatkan pengajaran dari Yesus di Bukit Zaitun, lalu tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Hei murid-murid Yesus, ya paman, kami bertemu dengan guru kalian di Damsik loh, di padang gurun menuju Damsik loh. Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya. Ternyata yang percaya menjadi Kristen, yang tidak percaya tetap menjadi Yudaism. Itu pembedanya Pak Pendeta. Nah, Paulus mengaku bertemu yang percaya, makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Celakanya itu di situ. Seibarat virus, Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik, jangan percaya, dia membawa virus. Jangan percaya, dia membawa virus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus membawa virusnya keluar dari Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi, maka virusnya merebak sampai ke meja Kristen. Itulah yang terjadi. Tetapi Paulus tidak masuk ke orang-orang Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi. Maka ketika dia bertemu dengan Kristus, murid-murid mengatakan, apa tanda kedatanganmu? Ya seperti tadi, aku datang, matahari bla bla bla, bintang bla 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 dan seterusnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Yang percaya non-Yahudi, Yahudi tidak percaya. Begitu Pak Pendeta. Silakan. Ya. Oke, jadi lagi-lagi saya selalu mengatakan perspektif ya. Karena abang membaca Alkitab berdasarkan perspektif. Begitu. Sehingga pengertian yang abang jelas itu keluar dari isi kitab itu sesungguhnya. Nah, Yesus berkata kedatangan dia seperti kilat. Itu pada hari kiamat, Bang. Bukan pada saat dia bertemu dengan Paulus. Yesus itu Maha Kuasa, dia Tuhan. Dia bisa bertemu dengan siapa saja. Makanya ada orang-orang yang bertobat ketika dia mendapat mimpi atau dapat penglihatan. Tapi itu kesempatan pribadi bagi seseorang. Jadi saya juga tidak percaya, Bang, kalau ada orang bilang begini, oh di pasar sana atau di gedung sana ada Yesus, saya nggak percaya gitu. Tapi Yesus bisa menampakkan diri secara pribadi. Banyak orang-orang yang bertobat karena mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu baik dalam mimpi atau ketika dia sedang doa di tengah malam, kemudian dia mendapat penglihatan. Nah, Yesus bisa datang kapan saja dalam misi penyelamatan. Begitu.
Tetapi nanti di kemudian hari, pada hari kiamat, dia datang seperti kilat, set, gitu. Seperti itu Bang. Jadi Paulus tidak pernah, dan kemudian murid-murid yang lain seperti Petrus itu, dia khusus kalangan orang-orang Yahudi. Nah Tuhan memilih Paulus untuk bangsa non-Yahudi. Jadi kalau abang bilang tadi, Paulus itu membawa virus, waduh, tapi nggak apa-apa, itu perspektif, kita tidak persoalkan. Karena selalu saat orang membaca Alkitab menggunakan perspektif yang lain, tidak menggunakan perspektif Kristen, maka dia akan mendapatkan pengertian yang bertolak belakang dari pengertian kitab itu sesungguhnya, Bang. Itu. Tapi tidak ada masalah bagi saya, setiap orang bisa menyampaikan, kecuali ya kalau saya tidak berani gitu. Tidak berani membaca Al-Quran dan kemudian menggunakan perspektif saya, lalu saya ngomong sana sini tentang ayat ini begini, ayat ini begini. Lihat tadi, saya hanya tanya tentang kata Nabi, aku pun tidak tahu. Waktu abang jelaskan, kan saya tidak bantah. Kemudian tentang orang Kristen sama orang Yahudi menjadi tebusan untuk orang Islam, saya juga tidak bantah. Karena sepintar-pintarnya saya tentang Quran, abang pasti lebih pintar karena abang pemilik Quran. Itu sebabnya diskusinya seperti ini. Saya bertanya tentang keselamatan dan abang menjawabnya. Abang bertanya dan saya menjawabnya tanpa membuat sebuah tuduhan atau semacam apa gitu. Tapi lagi-lagi saya katakan gak ada masalah. Bagi saya bahwa orang-orang yang membaca Alkitab yang benar-benar mendapatkan pemahaman hanya ketika dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, kemudian dia memahami secara benar. Tetapi memang kitab suci itu kan unik sekali, Bang. Kitab suci itu tidak semuanya bisa dipahami dengan akal. Gitu. Jadi kitab suci itu unik sekali. Ada kalimat ayat-ayat yang memang sulit untuk kita pahami dengan akal. Kitanya, kalau bagi kita orang Kristen membaca Alkitab, berdoa minta hikmat dari Roh Kudus, sehingga saat kami membacanya, kami dapat mengerti sesuai dengan isi makna daripada ayat itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik, saudara saya Banyak yang saya Bang, ada 12K ini Bang. Iya. Jadi ketika saudara saya, pendeta Jam saya 11, ini Bang, sekarang. Oke, mungkin Pak Pendeta mau rehat, boleh kalau mau istirahat? Ya nggak apa-apa Pak Pendeta kalau mau istirahat karena tadi saya lihat ini Iya, mungkin narasi terakhir lain soal kali sudah- lagi boleh. Iya betul. Narasi terakhir jadi sudah begini, kita, masuk ranah iman tadi. closing statement ya. Iya, Silakan, silakan. Oke, jadi mungkin kalau Mungkin mau saya ada dulu. closing statement ya. Biar adil. Eh, Oh iya, silakan. boleh, silakan. Karena saya yang mulai tadi. Oke, baik. Baik. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, tadi di awal saya mengurai konsep keselamatan itu beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab, pada rasul yang diutus oleh Allah, kemudian beramal soleh, menjalankan perintah, utamanya solat. Maka orang-orang yang solat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, untuk mengetahui tolak ukur kebenaran daripada apa yang Allah uraikan di dalam Al-Quran, ini sebagai penggiat apologet pembela Islam berhadapan dengan saudara saya pendeta dan netizen yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok, tentu apa yang saya uraikan ini kita harus memiliki kesinambungan dalam hal penyampaian dan keselarasan kemudian dari apa yang kita imani. Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf dikatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi tanda kiamat itu nanti adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kedatangannya adalah tanda akhir zaman. Kalau kedatangannya itu terjadi di abad pertama, akhir zamannya sudah lewat berarti. Kalau yang datang Nabi Isa asli yang datang pada abad kedua berarti terjadi pada saat abad kedua. Tapi kalau bukan Nabi Isa yang datang, maka tidak akan terjadi kiamat. Meskipun ada berjuta orang mengaku bertemu Nabi Isa tapi ternyata tidak ada tanda kiamat di bawahnya, maka bukan Nabi Isa. Nah, ini diuraikan lagi di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Matius 24 yang saya bacakan tadi. Ternyata tanda kiamat itu kedatangan sosok yang tadinya
mau disalibkan ini menurut Al-Quran, ketika dia datang kedua kalinya itu membawa tanda hari kiamat. Jadi kalau ada seorang Islam yang mau murtad karena mimpi bertemu dengan Yesus atau mimpi ketemu dengan Nabi Isa dalam perspektif iman Islam, atau pada saat umroh dia melihat Yesus atau Nabi Isa, jangan percaya. Bentar bentar. Aku charger dulu soundcard. Bentar ya, biar saya dengar baik. Silakan. Oke, lanjut. Nah, jangan percaya karena ternyata kedatangannya itu pasti adalah kiamat. Makanya umat Islam itu tidak pernah berdoa wahai Nabi Isa datanglah, karena kalau datang kiamat dunia. Karena kedatangannya adalah tanda kiamat itu. Ya, itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika keselamatan itu di Islam itu jelas di dalam Al-Quran, banyak dalil yang mengatakan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatain. Barang siapa yang takut kepada Allah, takut bertakwa, artinya ketika dia takut maka mereka bertakwa. Ketika mereka bertakwa maka mereka mentaati perintah. Maka apa kata Allah? Mereka mendapatkan kemudian jannah berlipat ganda. Nah, itu konsep keselamatan yang bisa saya ucapkan, yang saya sampaikan kepada saudara saya pendeta. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan di akhir ayat dikatakan wa absyiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira itu kepada mereka dengan surga. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu kemudian dia teguh pendirian sampai dia meninggal, maka beritakanlah kabar gembira ini kepadanya dengan surga. Itu kata Al-Quran. Saya kira begitu Pak Pendeta. Dari saya polanya sederhana. Islam itu bertindak sesuai dengan apa yang didengarkan, maka itu yang mereka praktekkan. Demikian, terima kasih. Silakan. Iya, oke, terima kasih. Jadi keselamatan menurut konsep Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian manusia yang mendapatkan anugerah keselamatan itu harus menghasilkan buah, yaitu perubahan hidup. Kemudian terus melakukan kebaikan sebagai respon. Jadi perbuatan baik bukan dasar orang diselamat, tapi perbuatan baik itu adalah respon dari keselamatan sebagai anugerah yang diberikan secara gratis kepada manusia. Nah, kemudian ada jaminan dalam Alkitab bahwa orang keselamatan kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1, 2, 3, janganlah gelisah kepadamu, percayalah kepada Tuhan dan kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, dan jika tempatku sudah selesai, sudah tersedia, maka aku akan kembali membawa kamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi jaminan kekal bagi keselamatan menurut konsep Kristen adalah percaya Yesus menghasilkan buah dalam ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Alkitab, dan kemudian jaminan surga yang kekal selama-lamanya menjadi bagian orang tersebut. Sebaliknya, walaupun dia percaya Yesus, tapi kalau dia tidak berbuah, tidak ada perubahan-perubahan, hidupnya terus dalam dosa, maka dia tidak bisa sampai ke rumah Bapa yang kekal. Kira-kira begitu, dan saya berterima kasih kepada Bang Fendi Ahmad yang sudah memfasilitasi saya bisa berdiskusi dengan Bang Juma. Malam ini saya senang sekali, Bang Juma segar betul ya, ya menyampaikan hal-hal yang baik yang sesuai dengan konsep Islam, dan begitu banyak paham tentang ayat-ayat Alkitab, luar biasa sekali ya, saya salut. Dan seperti itu yang beliau bisa saya sampaikan, dan saya kemudian menjelaskan seperti apa yang dapat saya sampaikan. Teman-teman semuanya terima kasih ya, di atas ada 11.000 orang yang nonton. Terima kasih banyak, itu yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Doa dan harapan saya semua diberkati oleh Bang Juma dalam keluarga, pekerjaan, dalam usaha diberkati. Bang Fendi juga diberkati untuk masa depan luar biasa. Kawan-kawan baik yang ada dalam room maupun yang lewat saja, semuanya diberkati senantiasa. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, Pak Pendeta, makasih. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, Pak. Oke. Aman sekali. Oke, makasih Pak Pendeta, makasih banyak Pak Pendeta Rudi. Salam toleransi ya. Selamat malam. Shalom. Izin saya turunkan ya biar istirahat Pak Pendeta ya. Bentar dulu. Oh ya, silakan. Sekali lagi jangan lupa Bang Juma, kalau saya ada dinas ke Makassar, itu saya pasti cari Bang Juma.
Siap. Saya janji, Pak Pendeta, kita jumpa. Oke, dan Kita kalau ngopi bareng, kalau kita ngobrol. Ya. ini kalau Bang Juma ya, kalau sekiranya Bang Juma berkunjung ke ibu kota Nusantara IKN, callinglah saya. Nanti saya jemput di bandara, saya antar keliling, lalu saya kembalikan ke bandara. Baik. Makasih banyak, Pak Pendeta. Makasih. Oke. Makasih. Subhanallah. Nomor saya ada sama Dinda Fandi, Pak Pendeta. Siap. Nanti minta ya Bang Fandi. Siap Pak Pendeta, siap. Baik. Oke, terima Oke, kasih. makasih Pak Pendeta ya. Shalom. Makasih, Salam makasih. toleransi. Selamat malam. Izin saya turunkan Ya, Pak Pendeta selamat ya. Izin ya. Makasih Pak Pendeta. Oke. Nyinden dong Bang Zuma, nyinden dong. Nyinden. Kamu bikin aku kaget. Saya tadi mau tidur. Saya baru pulang. Tiba-tiba dapat WA. Dapat telepon dari Panti. Aku kaget, oh ya malam ini ada debat rupanya. Terpaksa kita lanjut, Bede, saya belum mandi. Kang Dito, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Gurunda Zuma, Bang Zuma, guru besar kita Dr. Zakir Naik itu di India itu hampir disembah gara-gara kayak gini, Bang Zuma. Makanya tadi saya larang Bang Zuma jangan ke India. Takutnya disembah Bang Zuma, disembah di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya inilah teman-teman ya. Tadi yang Dinda Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh saudara kita ya, Pak Pendeta yang baik ini terkait dengan Yohanes yang dikatakan bahwasanya banyak tempat di rumah Bapakku, aku akan pergi dan akan membawamu ke sana. Itu janji Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada saudara-saudara kita Kristen. Inilah celakanya kalau orang lagi ngajar di kelas, ya kan? Orang lagi ngajar di kelas, tiba-tiba ada orang jualan ikan lewat. Cakalamai tembang. Jadi sang guru lagi mengajarkan, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Jakarta. Siapkan pakaian kalian. Didengar sama penjual ikan tadi. Tiba-tiba dia pulang bergegas, ambil tasnya, disimpannya pakaiannya, ikut ke bandara. Karena membaca dan mendengarkan ucapan Pak Guru tadi itu. Padahal itu ucapan Pak Guru untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa. Sibuk sendiri, repot sendiri tadi Bapak ini. Karena ucapan-ucapan Yesus kepada murid Yesus dianggapnya itu ucapan untuk mereka. Tapi nggak apa-apa, itulah iman ya. Makanya hati-hati, kata Yesus, waspada kepada penyesat. Nah, kita juga umat Islam harus waspada kepada ajaran yang datang dari luar yang kita tidak kenal. Karena Islam itu jelas proses berislam harus proses berpikir. Jangan cuma imani saja. Saya kira begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh adik-adik kita ini, silakan. Waktu dan tempat, mari kita tidur. Cekarut di Indonesia. Silakan Kang Dito, Bang Dio, silakan. Iya, tadi banyak hal nih teman-teman. Teman-teman mungkin sepakat ya. Ini miku mati. Tapi bisa ngomong gak sih? Bisa. Siap. Jadi yang saya perhatikan tadi Gurunda, Bang Da, ini apa sih perspektif itu kan sudut pandang. Kalau kita berbicara perspektif otomatis harusnya ada parameter. Nah, ini saya juga heran sama teman-teman juga yang di bawah ini lagi banyak yang tapping perspektif mengalahkan pendeta sudahlah ya. Jadi parameternya sebenarnya apa? Kita tidak jadi perspektif itu. Kalau menurut saya sih itu ngelesan halus itu. Jadi bilangnya perspektif karena hal yang tertulis harusnya kalau memang ada perspektif itu dibuatkan suatu parameter gitu. Silakan Bang Dio.
Iya kalau Oke, sebentar Bang Dio sebelum dilanjut. Teman-teman, ini Bang Dio asli ya. Bantu di follow-follow ya teman-teman. Iya, iya. Akun Bang Dio, Kang Dito sama Fandi Ahmad 06 nih. Ini akun saya juga teman-teman. Bantu di follow-follow. Mumpung ada 9.000 orang, 3 akun ini bantu di follow-follow. Maga Bang Burunda. Tadi silakan Kang Dio. Bang Dio. iya kalau saya melihat tadi ini bukan merendahkan ya. Pak Pendeta itu ini menurut saya ini menurut perspektif saya ya. Jadi beliau jatuh ke authority, ini otoritas. Beliau menggunakan pendapat otoritas tertentu yang dalam hal ini kita biasa bahasakan dengan istilah dogma atau doktrin. Makanya ketika beliau mengatakan itu kan perspektif Bang Zuma, perspektif nggak masalah, karena itu kan sudut pandang bisa dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah di sini, beliau selalu mengabaikan bukti yang kontradiktif yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Bukti kontradiktif itu apa? Bang Zuma menyampaikan data menurut perspektif beliau, menurut perspektif Bang Zuma dengan data-data yang disajikan tadi. Harusnya beliau bantah juga. Makanya saya menunggu ini. Pertanyaan Bang Zuma ini siapa orang-orang yang banyak yang menyesatkan itu kan tidak dijawab kan dah? Nggak dijawab. Malah terdiam lama kan. Ya, itu tidak dijawab sama sekali. Terdiam. Ya, jadi itu bisa ya kita katakan masuk dalam kategori cacat logika. Kenapa? Perspektifnya secara tidak objektif, walaupun dia tidak ungkapkan. Makanya dia hanya mengatakan itu perspektif Anda, dan beliau sendiri tidak menyampaikan apa perspektifnya dia berdasarkan Bible-nya. Itu ada kekurangan beliau di situ. Makanya udahlah, tidak apa-apa lah, sudah biasa itu. Tapi Jadi, Masya Allah. ketika saya ditanyai tentang Al-Quran, saya menjelaskan tentang Al-Quran. Dia katakan saya tidak membantah. Bagaimana Anda mau membantah? Yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang Anda tanya. Ya. Kecuali Anda ingin melarikan ke hal yang lain. Begitu juga ketika saya menjelaskan tentang Bible, Anda juga tidak bisa bantah. Betul kata ini. Ya, hanya mengatakan itu perspektif. Terus perspektif Anda sendiri apa? Nah, tidak ada. Itu yang saya tunggu Kenapa? tadi. Karena saya melakukan pendekatan dalil. Yes. Apa yang ada di dalil itu yang kusampaikan. Jadi Betul. Anda mau membantah perspektif itu tidak bisa. Kecuali hanya mengatakan ya itu kan perspektif Bang Subah. Betul, tapi perspektif saya itu benar. Buktinya tidak ada bantahan. Betul, perspektif Ketika Anda membuat perspektif yang berbeda, maka bertentangan dengan isi kitab Anda, kan gitu. Betul sekali. Itu sebenarnya maju kena mundur kena kan dah? Maju kena mundur kena beliau tadi. Iya, itu makanya. Dan saya kasihan untuk ngegas saya nggak bisa karena beliau baik. Betul. Kasihan saya lihat. Iya. Saudara kita itu baik. Masya Allah. Saya tunggu itu tadi Kanda. Itu aja saya tunggu tadi itu. Dia nggak jawab itu kan Kanda tanya siapa penyesat itu. Dia hanya menjawab bukan Paulus. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Ya kan begitu. Iya. Kita tunggu kan itu. Iya, dia nggak jawab. Yang kita tunggu ternyata nggak dijawab juga ya. Udahlah. Kalau cuman alasan Akhirnya perspektif, ya terjebak juga. ujung-ujungnya Roh Kudus. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Ya, itu Kanda, itulah yang saya bilang tadi Kanda, kalau dalam istilah logical fallacy itu appeal to authority. Itu menggunakan betul. otoritas tertentu. Ya, otoritas Otoritasnya ya Paulus. betul. Itu jatuh di situ dia makanya aduh. Tapi enggak apa-apalah. Iya. Kita doakan dulu dapat Kan lagi hidayah. yang typing pendeta perspektif. Kalau sama Kodon ini kan pendeta sudahlah. Nah, kalau ini pendeta perspektif. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Kasih Bang Pi. Barakallah. Berkah selalu Bang. Subhanallah. Masya Allah. Perspektif terus. Kang Dito monitor, Kang Dito moderator. Teman-teman bantu follow akun Fandi Ahmad yang ini ya, dosen Oten ya. Mohon bantu di follow juga yang sampingnya Kang Dio ini. Bantu di cancel juga moderator, tolong itu yang minta permintaan ada 100 orang woi. Bantu woi. Iya sabar. Sabar Cik. Sabar kita tahu. Sampai kugas kita ini kan ada mobil kayak. Buru-buru kak juga buka laptop langsung kan. Baru baca grup itu ada Bang Zuma katanya lagi debat sama pendeta. Kugas mi.
Ternyata. Masya Allah. Orang itu kah? Orang Manado kah itu? Kena? Bukan, dia di Kalimantan. Oh Kalimantan. IKN nih dia bilang tadi. IKN, iya. Iya, Masya Allah. Allahumma barik. Barakallah fi ilmik ya. Makasih Dinda. Jazakumullah khairan. Bermanfaat insyaallah ilmunya. Amin. Oke, mungkin ada yang mau dilanjutkan, Dinda, lanjutkan dengan teman-teman pakten yang lain, silakan. Siap Kanda, siap. Saya minum dulu ya. Oke, siap 2 Kanda, jam siap. lebih. Kopi campur Tiga masako jam. kan, bukan? Bang Andi udah jam, Mbak. Kopi campur masako. Silakan. Kalau ada yang keras-keras saya buka mic lagi. Siap Kanda, siap. Insyaallah, insyaallah. Saya terus ke sana. Andalannya itu Bang Zuma itu kopi campur masako. Enggak, bukan masako teman-teman, kopi campur masako. Ya, saya udah bersih-bersih. Ini ada Bang JJJ. Bang J, selamat malam Bang J. Bang J. Iya bang, selamat malam bang. Ya, Bang J dari perspektif mana? Perspektif mana? Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak JJ ini gimana nih? Waduh, nggak monitor dia. Ya, mungkin teman-teman kalau yang setelah mendengarkan diskusi Pak Pendeta tadi dengan Bang Zuma, ada yang tergoyah karena mendengarkan suatu kebenaran tentang Islam, yang ingin berikrar atau mau bertanya tentang Islam, silakan ketik aja dari 1 gitu ya, dari 2 menjadi 1 dulu. Ketik 1 yang mau syahadat. Kalau yang dari Kristen ketik 3, silakan. Ketik ya, diketik. Ketik 4 kalau memang hujat. Bang Andi sama Kang Dito bantu ya, Bang Andi sama Kang Dito. Hujan keras di sini Kanda. Bang Andi. Oh, iya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ada tombak tadi Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang Dito, Bang Pelik, Kang Dito dan Bang Juma ya. Menarik tadi yang dipaparkan itu. Jadi saya tadi mengikuti itu ketika Bang Juma membuat analisis kategori teks ya, mengumpulkan kategori teks yang berkaitan dengan Yesus, lalu masuk kepada level kedua ketika yaitu melakukan klarifikasi teks, siapa sebenarnya substansi yang disampaikan. Itu sebenarnya tadi pendeta itu sudah stop di perspektif itu begitu. Tapi ketika Bang Juma masuk lagi kepada level yang ketiga, membuat verifikasi antara Yesus asli dan Yesus palsu atau Kristus palsu. Nah, itu juga masih bertahan dengan menggunakan perspektif dia lagi kan gitu kan. Nah, lalu kemudian terakhir saya salut dengan Bang Juma itu melakukan validasi ya, melakukan validasi teks gitu kan, memvalidasinya. Nah, lalu terakhir memfalsifikasinya. Nah, itu sudah keteteran. Jadi perspektif paradigmanya sudah hancur menurut saya. Tadi itu sudah dipatahkan oleh Bang Juma paradigmanya. Jika apapun perspektifnya ya sudah nggak bisa ditolong lagi sebenarnya. Makanya dia akan bertahan terus dengan pandangan perspektif tadi.
Nah, jadi kalau di dunia ilmiah itu namanya paradigma. Paradigmanya sudah dihancurin. Jadi setiap orang apapun paradigmanya kalau udah hancur itu kan, argumentasi apapun mau disampaikan, metodenya, sistematikanya ya sudah jatuh begitu. Begitu menurut pandangan saya begitu. Jadi lima langkah analisis yang dilakukan Bang Juma luar biasa. Terima kasih. Sama. Halo, Bang Andi, silakan. Atau Bang Dito, silakan. Intinya adalah siapapun diskusi ya dengan Muslim, ya kita disuguhkan dengan nada-nada ya seperti itu. Kesimpulannya, Bang Juma hanya sebagai moderator sih tadi, antara pendeta dengan Bible-nya sendiri gitu loh. Itu intinya. Jadi selama ini itu yang dia lawan adalah Bible-nya sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, saya nggak panjang-panjang kalau berkomentar. Saya kan ahli komentar nih. Saya diakui loh, Bang, di Burundi kalau berkomentar orang Burundi itu ada. Kalau ada Bang Handi gitu loh. Itu sih kesimpulannya. Siapapun itu, ya mereka lawannya adalah ya Bible itu sendiri. Itu sih. Ya sebenarnya nggak ada perlawanan, Canda. Nggak ada perlawanan. Bang Zuma memaparkan perspektifnya beliau berdasarkan bukti-bukti otentik dari Bible mereka sendiri. Sedangkan Pak Pendeta tidak menarasikan perspektif sama sekali. Hanya beralasan, mencari-cari alasan untuk menghindar dari konsekuensi narasi Bang Zuma dengan mengatakan, nah itu perspektif Anda. Ya ujung-ujungnya itu tadi. Betul. Nah, ini bertanda nih, ini murid saya baru naik lagi nih, Roma 01 nih. Aduh, penghujat ini. Jangan Bang Roma, jangan menghujat ya Bang ya. Aduh, udah capek diskusi sama Bang. Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya hanya mengucapkan salam dan mengajak teman-teman untuk gabung ke Room Edis. Edis lagi live tuh teman-teman. Ternyata dia kata Linola satu. Sudah tumbang saudara Anda di situ tadi. Teman biar saya ngadapin dia. Rencana Anda naik di sini anak buah Edis atau Anda mau diskusi? Mengajak ke Room Edis, bantulah saudaramu di sana. Kalau ke sana ngapain? Ya bantu, siapa tahu mereka bisa tertolong, tidak meninggalkan iman lamanya gitu loh. Siapa yang mau dibantu? Saudara Anda lah, masa saudara? Memang dia butuh bantuan. Ya dia bengong-bengong gitu loh, kelihatan tadi. Ya itu nasibnya dia, ngapain dia naik, gitu aja. Ya sudah kalau gitu saya turun aja ya. Saya nggak mau diskusi. Kirain kamu yang mau minta tolong di sini. Edis lah, kamu mintain tolong ke sini. Kebalik gitu sebenarnya. Artinya apa? Kasihan Edis, penontonnya nggak ada. Kalau Bang Juma ke sana, lu diam dulu, gantian ngomong. Katanya mau turun aja gitu loh. Jadi kebalik. Artinya apa? Pergilah ke sana, kasihan penontonnya kurang. Kasihan Edis sudah teriak-teriak kok. Semakin banyak orang Kristen meninggalkan dia gitu loh. Jadi ini anak kaki tangannya Edis. Tapi mohon maaf sekali lagi. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Mohon maaf ya. Itu jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Oke, cukup ya jawabannya ya, jelas ya. Ya sudah. Terima kasih. Itu kan Bang Roma, turun aja Bang Roma. Itu kan perspektifnya kamu. Turun aja. Kurang jelas jawabannya. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Dah. Jadi kalau ada orang Muslim naik ke sana, ya berarti dia belum tahu kalau yang dia hadapi orang gila. Ya mudah-mudahan dia nggak ikut gila gitu loh. Ya Allah. Di situ banyak ininya, banyak kaki tangannya mengikrarkan dia begitu.
Astagfirullah. Dulu mungkin masih pertama keluar negeri, oh banyak yang support dia. Tapi mereka juga kan begitu juga kan masih punya filter. Bener nggak sih yang disampaikan Edis kayak beginian begitu loh? Kok nggak ada yang murtad gitu loh gara-gara Edis? Nah itu yang aku bingung tuh di situ kan dah. Penonton Edis 25K, wih mantap. Tapi nggak ada yang murtad. Nah, saya himbau teman-teman Muslim juga. Karena ternyata narasumbernya ya Kristen juga nya di setting jadi Muslim. Ya itu dia, artinya mereka pintar memainkan menjadi aktor, tapi sayanglah nggak bisa dijadikan acuan karena cepat ketahuan. Dia juga, tapi belaga dia Muslim terus terkalahkan begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Hani siapa? Hani. Assalamualaikum bang. Laki ya? Nah, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya dari tadi ngeriset bolak-balik. mau bertanya Silakan. boleh nggak bang? Ya, Iya silakan. bang. Saya cuma mau bertanya. Silakan bang. Ya, yang penting jangan matematika bang. Salam kenal bang dari Kalimantan Tengah bang. Iya bang. Salam kenal kembali. Bang, sebenarnya saya mau tanya sama Bang Juma. Apa pertanyaannya bang? Saya ini kan kerja di orang non Muslim. Nah, pertanyaan saya itu kerja di situ tapi sebagai kuli lah ya. Kuli kebun. Tapi Terus? dia membayar bayaran saya itu dengan hasil dia itu pelihara babi, itu hukumnya kayak mana? Enggak, kerjaannya anda apa? Kerjaan anda kebun apa babi yang anda piara? Kerjaan saya di kebun, tapi dia kalau mau bayar kami kerja itu pakai uang hasil jual babi. Ya bermuamalah, pekerjaan anda halal. Halal. Iyalah, kecuali anda yang mengembalain babi ya janganlah. Oh tidak. Ya muamalah kan namanya ya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya kan itu urusan dia, anda kan digaji dengan kerjaan anda. Cuma itu pertanyaannya bang, apa? Oke, Yang sudah saya- aman ya. Aman bang itu. Ya, ganti dulu ya dengan yang lain ya. Kecuali ini nggak boleh anda dibayar dengan babi, jangan. Oh tidak seperti itu. 10 juta kok seekor Kuli katanya. kebun, tapi kami hasil kerja kami itu bayarnya dia pakai jual babi ya macam itu. Oke. Ya udah bang ya, gantian ya bang ya. Aman bang. Mana? Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya bang Al Hidayah. Ini Akhi Al Hidayah bukan? Bukan, beda dia. Oh beda. Ya silakan Akhi. Kami sampaikan sebelum ke Bu Catherine. Akhi Al Hidayah. Akhi. Dibawa aja, turun aja, nggak mau ngomong deh. Iya. Oke, Bu Catherine, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya Bu, silakan. Aku mau tanya sedikit bang. Kebetulan aku alhamdulillah Islam. Jadi semenjak aku ngikutin Zoom roomnya Bang Zuma ini, makin kesini tuh makin ngerti ya, ibaratnya asal usul dari Kristen, pokoknya pemahaman dari Kristen gitu. Nah kebetulan di kantor, di ruang lingkup aku itu bukan rata-rata sih, maksudnya ada beberapa orang, lumayan banyak yang beragama Kristen gitu loh bang. Nah jadi kebetulan juga sebelumnya aku kan pernah
ditinggal-ninggal juga sama teman dekat gitu, dan dia Kristen gitu. Nah jadi aku tuh kayak ada rasa kasihan gitu sama mereka. Aku ada niat mau ngomong gitu. Ada satu bosku yang ya cukup sering komunikasi, rasanya aku tuh kasihan gitu kalau dia masih tetap Kristen gitu. Bisa gimana ya, kadang aku udah ada niat Intinya aja mbak, intinya mbak. ya mau masuk ke inti pembicaraan gitu, mau menjelaskan gitu, maksudnya Oke, udah ketahuan mbak. Gini loh mbak, menjelaskan. dalam dunia kerja itu ada Kristen, ada Muslim. Anda ada niat untuk berbagi sama mereka. Tapi